Halo, selamat datang di video ini. Saya Satria Chandra Purnama, NIM 24 Prowili 44 Akstacubusu 12, mempersembahkan literasi digital dan kemanusiaan. Dalam video ini, kita akan mengeksplor bagaimana literasi digital bisa memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di era modern ini. Mari bersama memahami peran kita sebagai pengguna media digital yang cerdas dan manusiawi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Sebelum mata terjaga, cahaya kecil dari ponsel menyapa. Kita hidup dalam dua realitas, yang fisik dan yang virtual, tersusun pixel, data, algoritma. Di era ini, literasi digital bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk memahami dunia fisik dan virtual tempat kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan membangun identitas. Informasi mengalir tanpa henti, bahkan saat kita tak meminta. Kita mencari satu hal, lalu tenggelam dalam 10 yang tak kita cari. Di arus deras itu, hoaks dan misinformasi menyamar jadi kebenaran. Literasi digital adalah tameng. Memilah, memahami konteks, membedakan fakta dari ilusi. Kita hidup bersama teknologi, AI, robotika, data, otomatisasi. Society Life Point Oshi menempatkan manusia di pusat. Teknologi yang menjembatani kesenjangan dan membuat hidup lebih. Hubungan manusia dan teknologi kini semakin erat. Kita tidak sekadar menggunakan teknologi, kita hidup bersamanya. Dalam revolusi industri 4.0, AI, robotika, analisis data, dan otomatisasi jadi denyut kehidupan. Society 5.0 menempatkan manusia di pusat, bukan sekadar kecepatan dan efisiensi, tetapi empati dan keberlanjutan. Teknologi harus menjembatani kesenjangan, bukan menciptakan jurang baru. Mari wujudkan masa depan lebih manusiawi. Internet of Things membuat benda di sekitar kita hidup. Jam tangan pintar membaca detak jantung, memberi kita data real time. Lampu menyala otomatis, kamera mengenali wajah, semua saling terhubung. Bahkan seluruh kota mengatur lalu lintas secara cerdas. Di balik kemudahan, data mengalir terus, setiap langkah dan klik meninggalkan jejak. Jejak itu jadi big data, memprediksi kesukaan, rencana belanja, hingga perilaku sehari-hari. Big data membantu pecahkan masalah, tapi kita perlu sadar apa yang dibagikan. Tanyakan, siapa mengolah data kita? Bijak berbagi, tingkatkan literasi digital. AI hadir di hampir semua aspek hidup kita. Saat mencari rekomendasi film, algoritma cerdas bekerja diam-diam. Di kamera, AI memoles warna, menyeimbangkan cahaya, dan menajamkan detail. Saat menulis, AI memeriksa kesalahan, memberi saran, dan mempercepat proses. Teknologi ini mempermudah, mempercepat, dan memperluas kemampuan kita. Namun, AI belajar dari data. Jika datanya bias, keputusan ikut bias. AI bisa salah menilai, salah membaca, dan kurang memahami konteks manusia. Karena itu, literasi digital penting. Kita tetap pengemudi, bukan penumpang pasif. Kendalikan teknologi, gunakan AI dengan bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Big Data, sungai informasi raksasa mengalir tanpa henti, lokasi, klik, waktu, musik, belanja. Diolah jadi pola, prediksi, keputusan, wawasan mendalam, efisiensi tinggi, pengambilan keputusan cepat dengan teknologi terbaru. Perusahaan menargetkan iklan spesifik. Pemerintah membaca tren sosial, rumah sakit memprediksi wabah, solusi bisnis efektif, produktivitas naik. Namun, siapa menyimpan data kita? Untuk apa dipakai? Apakah kita punya kendali atas diri di dunia digital? Jadilah bijak,
pahami jejak, atur izin, minimalkan data, tuntut transparansi, manfaatkan big data tanpa kehilangan jati diri. AI itu cermin, memantulkan apa yang kita masukkan. Ia belajar, memprediksi, dan membantu dokter membaca hasil scan. Ia bantu siswa mencari referensi, penulis menemukan ide. Tapi AI bukan makhluk suci, tanpa empati, tanpa moral, tak paham kompleksitas. Jika datanya bias atau manipulatif, hasilnya ikut bias, opini publik bisa diarahkan. Pengawasan wajib. Manusia tetap jadi pengendali dan penjaga gawang AI. Pasar yang tak pernah tutup. E-commerce menghubungkan penjual pembeli kapanpun, dimanapun. Dari layar kecil kita, UMKM bisa menjangkau pelanggan se-Indonesia tanpa sewa toko. Dengan katalog online yang selalu buka, mahasiswa pun bisa buka usaha dari kamar kos. Modal ide, konsistensi, internet, dan pelayanan yang jujur. Tetapi waspada, keamanan transaksi, penipuan digital, manipulasi harga, dan eksploitasi data belanja. Di dunia digital, jempol sering lebih cepat dari akal. Satu kalimat bisa menyakiti banyak orang. Kendalikan emosi sebelum menekan kirim. Unggahan tanpa niat buruk pun bisa berujung masalah hukum. Ingat, ada manusia di balik setiap akun. Verifikasi, pikirkan dampak, lalu unggah. Etika digital dan UU ITE adalah pagar, bukan menakuti, tapi menjaga ruang digital aman, adil, manusiawi. Bijak berkarya, patuh aturan, tumbuhkan kepercayaan.